Swastiastu. Berjumpa kembali anak-anak sekalian, siswa SMK kelas 11 pada pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang yajna dalam Mahabharata. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama kita berdoa, mohon anugerah dan tuntunan. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yajnam Wastu Dia Wasuh. Om Narayana Om Saraswati Jaya. Ya Tuhan, sebagai manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Suci, anugerahilah hamba kecerdasan dan terimalah persembahan hamba ini. Ya Tuhan, Narayana yang Saraswati, semoga hamba menang berhasil. Harapan dari doa ini supaya kita tenang dalam belajar, selalu dibimbing, dan selalu sehat. Anak-anak sekalian, untuk memahami materi yajna dalam Mahabharata, bisa kalian lihat pada peta konsep berikut. Yang kita bahas adalah hakikat dan arti dari yajna, penerapan pancayajna, syarat-syarat pelaksanaan yajna, yajna sarva, kemudian kualitas yajna, praktik yajna dalam kehidupan. Pertama, anak-anak sekalian, kita bahas tentang pengertian yajna. Kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata yaj, berarti memuja, mempersembahkan, korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yajna diartikan upacara korban, orang yang berkorban yang berhubungan dengan yajna. Penerapan pancayajna adalah satu, dewa yajna. Yajna jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Yang Widi dengan segala manifestasinya. Satu contoh adalah dalam kegiatan sehari-hari di Puja Trisandya, dan dalam kegiatan sewaktu-waktu ada piodalan puja wali di pura-pura sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kedua, resi yajna adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para maharesi, di mana beliau sudah melaksanakan doa keselamatan dunia, alam semesta dengan acara Surya Sewana, dan para maharesi sudah mengajarkan kitab suci Weda pada mulanya dari zaman dahulu. Tiga, Pitra yajna. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitaru atau leluhur atau orang tua kita karena telah berjasa ketika masih hidup untuk melindungi kita. Keempat, manusia yajna. Manusia yajna ini adalah pengorbanan untuk manusia. Dalam realitanya, penerapan manusia yajna kita lakukan bagi mereka yang memerlukan bantuan dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian, dan sebagainya. Bila perlu, terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela. Buta yajna yang kelima, korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Bentuk upacara buta yajna ini salah satunya Pasegah, Macaru, Auragung, Macewali Kramo, dan lain sebagainya. Bentuk konkret dari prasasti budaya ini adalah
bagaimana kita menjaga keasrian alam kita sehingga bisa menjadi pendukung kehidupan manusia. Anak-anak sekalian, kita dapat belajar tentang pesan moral giatnya dalam Mahabharata dan kita gunakan di masa kini. Dahulu dilaksanakan pelaksanaan sarvayannya oleh Panca Pandawa. Giatnya sarva yang sangat besar dihadiri seluruh rakyat dan undangan terdiri atas raja-raja yang terhormat dari seluruh negeri. Bukan itu saja, undangan datang dari para pertapa yang berasal dari hutan atau gunung. Menjelang puncak pelaksanaan giatnya, datanglah seorang Brahmana suci dari hutan ikut memberikan doa restu dan menjadi saksi atas pelaksanaan upacara besar tersebut. Kepada Brahmana utama ini diberikan suguhan yang enak. Setelah melalui perjalanan yang sangat jauh dari gunung ke ibu kota Hastinapura, maka beliau, para Brahmana, sangat lapar, kemudian pakaiannya pun terlihat kotor. Oleh karena itu, dengan secepatnya para Pandawa memberikan jamuan makan yang luar biasa. Bersama dengan itu, melintaslah Dewi Drupadi yang tidak lain adalah penyelenggara yajna terbesar itu, dan melihat Brahmana yang menyantap makan begitu tergesa-gesa, maka dalam hatinya Drupadi berkata-kata mencela. Kasihan Brahmana utama itu, seperti tidak pernah melihat makanan dan cara makannya pun tergesa-gesa, kata Drupadi. Walaupun jarak antara Drupadi dengan sang Brahmana utama cukup jauh, tetapi dengan kesaktiannya ia dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Drupadi. Brahmana utama itu diam, tapi batinnya kecewa. Drupadi pun melupakan peristiwa tersebut. Dari ajaran agama Hindu disampaikan bahwa kita melakukan tindakan mencela, maka pahalanya pun akan dicela dan dihinakan. Apalagi kita mencela seorang Brahmana yang utama, maka bertumpuk-tumpuklah pahala yang tidak baik bisa kita terima. Dalam kisah berikutnya, Drupadi mendapatkan penghinaan yang luar biasa dari saudari iparnya yang tidak lain adalah Duryodhana berserta adik-adiknya di hadapan Maharaja Dastarata, Resi Bhisma, Begawan Drona, Kripacarya, dan para menteri lainnya yang disaksikan oleh para petinggi-petinggi kerajaan. Karena Panca Pandawa sudah kalah bermain dadu, maka Drupadi yang diseret oleh Dursasana dirobeklah pakaian Drupadi Dursasana. Ketika itu Dewi Drupadi tidak bisa ditelanjangi oleh Dursasana karena dibantu oleh Sri Krishna dengan memberikan kain secara ajaib dan tidak bisa habis sampai adiknya Duryodhana kelelahan lalu jatuh pingsan. Krishna memandu Drupadi karena Drupadi pernah berkarma baik dengan cara membalut jari Krishna yang terkena panah cakra setelah membunuh si Supala. Maka dari proses di atas tadi bahwa ketulusan keikhlasan dalam membantu dalam beriatnya diperlukan dan disadari, sehingga karma yang kita dapatkan seiring dengan perbuatan yang kita lakukan.
Dari cerita Yadnya Sarpa di atas, maka pesan moral Yadnya dalam Mahabharata dalam masa kini adalah melaksanakan Yadnya didasari dengan tulus ikhlas. Melaksanakan Yadnya tidak boleh mencela, menjelekkan, merendahkan. Melaksanakan Yadnya tidak boleh ada ragu-ragu. Tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Berikutnya kita bahas tentang Yadnya, syarat-syarat dalam aturan melaksanakan Yadnya. Pertama, sastra. Dalam beryadnya harus berdasarkan Weda atau turunannya yang di Bali dikenal dengan lontar-lontar mengenai agama Hindu. Kedua, serada. Yadnya harus dengan keyakinan. Ketiga, lascarya, keikhlasan menjadi dasar utama Yadnya. Daksina, memberikan dana kepada pandita. Ada mantra, ada puja dan gita, wajib. Ada pemupuk, pandita atau pinandita. Selanjutnya, nasmuta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai misalnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang makan bersama, atau lebih dikenal dengan istilah menggibung, mempererat persaudaraan. Demikian anak sekalian tentang Yadnya dalam Mahabharata yang bisa Bapak jelaskan dan semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.